Ya, maka silakan kita bebas mencintai siapapun yang kita ingin mencurahkan rasa itu, tapi jangan sampai dengan hal itu kita kehilangan diri kita sendiri. Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Aziza dan tentunya masih di ruang yang sama, di tempat yang mana aku menceritakan tentang berbagai macam hal dan juga tentunya mungkin menjadi keresahan teman-teman juga. Dan poin paling penting adalah membahas tentang problematika yang mungkin kita rasakan sebagai anak muda. Dan tentu di ruang ini juga masih banyak sekali hal-hal yang nantinya bakal aku ceritakan. So, buat teman-teman, jangan lupa untuk terus tungguin video-video aku yang jauh lebih menarik lagi di setiap saatnya. Oke, dan pembahasan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih cara kita memahami tentang esensi daripada sebuah rasa cinta di usia dewasa. Kita tahu bahwasanya mencintai adalah sebuah fitrah yang tidak bisa kita tolak atau kita hempaskan jauh-jauh dari kehidupan. Karena cinta sendiri hadir untuk menjadi sebuah penyempurna di kehidupan kita, di mana toh kita juga diminta untuk mencintai sang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika esensi cinta itu kita tempatkan pada ruang yang memang seharusnya dan kita kembalikan kepada yang pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, pernah nggak sih kita kayak merasa di fase dewasa ini kita takut dengan hal-hal yang mungkin yang kita cintai, entah itu hal nggak harus berupa seseorang, bisa jadi barang tertentu atau mungkin rasa kepemilikan terhadap suatu hal dan kita teramat takut akan kehilangan itu. Seharusnya ketika kita sadar bahwasanya bukan kita hak milik untuk suatu hal itu, berarti kita juga seharusnya bisa punya ruang untuk melepaskan dong. Karena ya kan itu bukan milik kita. Kenapa kita begitu menggenggamnya terlalu erat sehingga ketika hal tersebut jauh dari kita, kita merasa kehilangan yang begitu mendalam sambil lupa bahwasanya esensi dari kepemilikan itu bukan milik kita, tapi milik yang di atas. Ini mengingatkan aku pada suatu momen di mana dulu aku juga pernah merasa di titik merasa marah dengan apa yang terjadi dalam hidupku, atas apa yang tidak sesuai dengan apa yang aku minta dan rasa kepemilikan yang penuh dan ternyata dari itu aku merasa kekecewaan yang luar biasa. Aku marah dengan Tuhanku, aku marah dengan takdir yang hadir pada kehidupanku. Padahal kalau diingat-ingat sekarang mungkin aku akan lebih berpikir, oh iya, itu bukan milik aku dan wajar ketika hal tersebut tidak datang lagi pada diri aku. Dan memang tidak mudah untuk bisa kita merasakan hal ini, untuk bisa merasa legowo dan menerima bahwasanya kita tidak punya hak atas hal itu, tapi dengan kita belajar lebih memahami tentang kehidupan, secara perlahan kita akan terbuka pikiran kita untuk bisa melihat bagaimana dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Merasa memiliki adalah suatu hal yang sangat arogan atau tidak punya keluasan untuk bisa memikirkan akan hal itu. Kenapa? Karena rasa memiliki yang penuh berarti kita tamak dengan hal itu. Padahal kita tahu sejatinya kita tidak punya ruang yang luas untuk bisa merasa memiliki akan semuanya, entah apapun itu. Kita kecewa dengan teman kita yang mungkin dia punya teman yang baru atau mungkin kita kecewa dengan orang tua kita yang mungkin tidak sejalan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, inilah kenapa bisa terjadi kekecewaan itu karena kita punya rasa kepemilikan yang penuh dan kita rasa punya hak dan memiliki hak penuh terhadap hal itu. Padahal
Itu semua hanya titipan, termasuk bagaimana dan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya misalnya, sekarang itu banyak sekali perempuan-perempuan atau mungkin yang hanya perempuan, mungkin juga ini berlaku untuk laki-laki juga, yang takut kehilangan pasangannya, yang takut kehilangan masa depannya barangkali, dan seseorang yang akan membersamai dia di kehidupannya akan datang. Padahal esensinya gini, kita tuh punya keputusan. Setiap dari kita tuh selalu dikasih pilihan untuk memutuskan apa yang ingin kita putuskan. Dan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk akan hal itu. Tapi kenapa sih kita tuh selalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tuh tidak baik buat diri kita, yang cukup akan mengganggu kehidupan kita selanjutnya. Kayak misalkan contoh, kita takut akan kehilangan seseorang yang kita rasa dia harus milik kita. Dan mungkin di sisi lain karena waktunya yang belum pantas atau waktunya yang belum tepat, akhirnya kita takut kehilangan yang berlebihan sampai kita lupa bagaimana untuk menikmati kehidupan. Karena sejatinya kehidupan itu bukan hanya sekedar cinta yang sesaat, teman-teman. Percaya nggak sih? Kehidupan ini hanyalah tentang bagaimana kita menikmatinya dengan penuh ketenangan di setiap saatnya. Hidup lebih berkesadaran itu jauh lebih penting daripada kita hanya fokus untuk cinta-cinta. Oke, kita memang tidak akan bisa hidup dengan cinta. Artinya tapi bukankah cinta itu bukan hanya tentang bagaimana kita menaruh lebih perasaan cinta itu kepada orang lain, kepada pasangan kita? Apakah kita pernah atau sudah memberikan cinta itu kepada diri kita sendiri? Bangun lebih awal, produktif diri, menjadikan kehidupan lebih berarti, dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin misalnya. Tapi kenapa kita hanya fokus ke hal-hal yang sebenarnya ya kita tahu itu sangat mengganggu kehidupan kita. Akan ada masanya kok kita dimiliki oleh seseorang atau kita bertemu dengan seseorang yang juga mencintai kita. Tapi ketika waktu itu tidak pas dan belum seharusnya, apakah kita harus memaksakan hal itu? Dan cara yang terbaik bukankah dengan cara kita fokus perbaiki diri? Aku tuh suka banget jadi tempat cerita teman-teman aku tentang ya pasangannya, tentang problematika di percintaannya. Dan di situ aku sadar bahwasanya ketika kita tidak punya prinsip dengan diri sendiri, ya kita akan kehilangan diri kita sendiri juga. Hanya karena cinta itu. Yang seharusnya cinta itu bisa menjadi suatu hal yang berharga dan menjadi hal yang mulia, tapi kita sendiri yang menghancurkannya. Kepercayaan bahwasanya segala sesuatu yang memang ditakdir untuk kita adalah bukti bahwasanya kita percaya dengan Tuhan kita. Kita percaya dengan takdir yang memang hadir dengan di kehidupan kita. Karena segimanapun kita menolak, segimanapun kita menjauh, ketika itu sudah menjadi takdir kita, ya akan menemui kita gimana pun jalannya. Begitupun dengan cinta dan juga seorang yang mungkin kita khawatir akan takut kehilangannya. Gak usah khawatir, gak usah cemas. Apa yang menjadi milik kita akan kembali kepada kita. Dan itu menurutku bukan cuma sekedar kata-kata doang, tapi itu adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah. Bahwasanya kita yakin, kita meyakini apapun yang memang sudah menjadi milik kita tidak akan pergi. Meskipun sekarang tidak terlihat, meskipun sekarang mungkin harus terhalang dengan jarak. Dan bukankah dengan seperti itu kita akan jauh lebih tenang? Memang gak mudah buat kamu yang mungkin sedang begitu jatuh cinta dengan seseorang, yang kamu gak mau kehilangan dia. Tapi kehidupan bukan hanya tentang soal cinta itu aja. Sebelum kamu mendapatkan cinta itu, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk bisa menggapainya. Perbaiki diri kamu, perbaiki kualitas kamu. Maka cinta yang datang kepada kamu itu juga akan dilihat dari segi mana kamu mempersiapkan diri. Prinsipnya adalah gini, ketika nanti waktunya sudah datang
dan memang itu adalah bagian dari takdir kamu, dia atau siapapun itu yang kamu rasa takut kehilangan akan datang menemui kamu lagi kok, tanpa kamu minta sekalipun. Entah gimana caranya, itu Allah yang mengatur. Tapi dengan kepercayaan itu akan membuat kamu jauh lebih mempersiapkan diri. Tapi coba bayangin, ketika yang kita fokuskan hanya memikirkan cinta-cinta itu, sampai kita kehilangan diri kita, sampai kita lupa untuk mengupdate diri kita lebih baik lagi, sampai mungkin bahkan kita lupa dengan waktu, kita hanya fokus dengan kegalauan-kegalauan yang mungkin tidak begitu berarti dengan kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan? Hanya waktu yang terbuang sia-sia tanpa adanya sesuatu yang bermanfaat. Oke, nggak apa-apa. Kalaupun kamu harus berpisah dulu dengan dia, toh itu juga untuk keberlangsungan dan juga kemaslahatan bersama. Coba bayangin, betapa indahnya ketika dua insan yang saling memperbaiki diri dan memilih untuk berjarak terlebih dahulu. Bukan berarti karena nggak cinta, tapi justru karena saling mencintai dan memilih untuk memperbaiki diri di waktu yang mungkin belum tepat di sekarang. Dan saling percaya, saling memegang percaya bahwasanya kalau sudah takdirnya dan memang dipertemukan kembali, pasti akan bertemu kembali. Dan bertemu di posisi yang kita sama-sama siap. Bukankah itu jauh lebih luar biasa? Makanya ayo siapapun itu, entah itu kita sebagai seorang perempuan atau sebagai laki-laki, upgrade diri kita, perbaiki dan tambah kualitas diri kita dengan banyak belajar, dengan banyak mencari ilmu, dengan banyak memperbaiki ya, terutama pondasi kita, agama kita, untuk nantinya pun dipertemukan dengan orang yang sejalan dengan kita. Karena entah kenapa aku percaya banget dengan hal itu. Jadi aku tidak pernah takut untuk melepaskan siapapun yang mungkin aku rasa dia adalah tiba aku banget, atau mungkin dia adalah seseorang yang aku nggak bisa jauh-jauh dari dia. Tapi aku akan dengan mudah melepaskan dia. Bukan berarti aku dengan mudahnya melepaskan atau melupakan orang lain. Enggak. Tapi aku percaya satu hal, bahwasanya ketika memang sudah takdirkan bersama, sudah memang waktunya dipersatukan dengan posisi yang sama-sama siap, maka gimana pun caranya akan kembali lagi. Dan ini betul-betul work banget di aku untuk lebih fokus lagi, untuk lebih upgrade diri lagi, dan jauh lebih indah teman-teman ketika kita sama-sama fokus untuk, bayangin aja deh, bayangin betapa indahnya ketika dua insan yang saling perbaiki diri untuk bisa mempersiapkan dan juga menjadi sama-sama yang terbaik, dan nantinya dipertemukan lagi dengan kondisi yang sama-sama siap dari segi apapun, emosional, finansial, segi pola pikir, segi ilmu dan sebagainya. Betapa luar biasanya. Tapi kalau misalkan nggak jodoh gimana? Ya itu bagian dari takdir yang kita terima. Karena segala apapun yang ada dalam kehidupan kita itu sudah diatur. Setiap sedihnya, bahagianya sudah tertakar. Mungkin ini berbeda konteksnya dengan kepercintaannya. Aku alihkan dulu ke hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, kita mungkin sekarang bekerja mati-matian supaya nanti kita mempersiapkan diri supaya nanti pas waktu tua kita nggak dapat kemiskinan atau mungkin kita akan bahagia. Oh, enggak. Itu tidak bisa kita jadikan patokan. Kenapa? Karena ketika akan ada masanya kesedihan itu datang, akan ada masanya kebahagiaan juga datang. Dan dengan kita berpikir seperti itu, dengan pola pikir kita yang seperti itu, kita akan jauh lebih prepare dan juga lebih tenang untuk menjalani kehidupan. Bukan berarti kita suudzon dengan takdir Allah, enggak. Ini adalah bukti kesiapan bahwasanya kita harus menerima apapun itu. Dan setiap di saat kehidupan itu akan ada fase sedih dan juga bahagianya masing-masing. Begitupun dengan ya masa depan kita.
mau nggak mau, siap nggak siap, kesedihan itu pasti bakal ada. Seberapapun kamu persiapkannya, dan mau nggak mau, kebahagiaan juga bakal hadir kok. Tapi bagaimana kita mempersiapkan itu dan tidak denial. Artinya kita ada di posisi tengah-tengah. Kita laku dengan apapun yang terjadi. Entah bahagianya dengan sedihnya. Kita siap dengan hal itu. Dan begitupun dengan jodoh. Begitupun dengan masa depan tentang pernikahan. Kalaupun nanti kita nggak berjodoh dengan orang yang mungkin kita harap bisa bahagia dan menempuh pernikahan dengannya, tapi ternyata bukan takdirnya untuk kita, ya kita harus menerima. Tapi setidaknya proses kita untuk bisa sampai ke sana sudah mempersiapkan diri. Dan Allah lebih tahu akan hal itu. Allah lebih tahu segalanya, apa yang terbaik untuk kita. Jadi, it's okay. Kalaupun memang kita nantinya tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi setidaknya kita sudah sama-sama mempersiapkan diri kan? Dan itu jauh lebih luar biasa daripada kita tidak upgrade diri, tidak menambah value daripada diri kita. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Dan di kehidupan yang sekali ini, fokuslah ke diri kita sendiri. Ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, jangan berani-berani untuk ikut campur dengan ya yang lainnya. Selesaikan dengan diri kita sendiri, secara emosional, secara ilmu, pengetahuan, dan yang lainnya. Dan terutama aku mau ingetin banget, ayo kita sama-sama saling percaya. Bahwasanya jodoh gak bakal kemana, dan masa depan juga gak bakal kemana selagi kita mempersiapkan dengan baik dan khususnya dengan Allah. Kamu boleh mengejar apapun, kamu boleh mempersiapkan apapun, tapi jangan sampai justru kita kehilangan momen untuk bisa menikmati kehidupan saat ini. Silakan, kamu boleh memikirkan bagaimana masa depan kamu ingin kamu rancang, kehidupan di pernikahan kamu, apapun itu, silakan. Tapi dengan hal itu jangan sampai justru kamu kehilangan ketenangan untuk bisa menikmati kehidupan saat ini. Maka maksimalkan hari ini dengan sebaik mungkin. Bersiapkan boleh, tapi kehilangan ketenangan untuk bisa menikmati saat ini, itu aku rasa semoga kita tidak ada di posisi itu. Hiduplah dengan penuh berkesadaran, sadar kita hidup untuk apa, dan hal-hal yang mungkin apa yang perlu kita siapkan di saat ini. Ketika memang kita belum siap ke hal itu, ya kita tunda dulu. Posisikan dirimu sebagaimana kehidupanmu sekarang. Kamu sebagai mahasiswa, ya fokus. Kamu sebagai pekerja, ya silakan. Kamu sebagai anak-anak, ya sekolah. Sekali lagi, ayo kita tenangkan diri kita dengan pola pikir yang lurus, pola pikir yang lebih mengedepankan dengan banyaknya kita rasa khususan kepada Allah, maka sebab apapun yang memang menjadi takdir kita tidak akan pergi meninggalkan kita dan akan selalu mengambil kita bagaimanapun caranya. And mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga sedikit reminder ini bisa menjadi ketenangan untuk aku pribadi dan juga teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tunggu video-video aku selanjutnya. And bye.